Itu laki-laki itu kan dia bertiga Pak. Ada yang datang itu 2 orang kan. Jadi dia nyebrang jalan. Nah itu saya foto. Saya mulai agak mendekat kan, saya foto. Semakin ada beberapa kali saya foto, termasuk ada foto motornya juga. Jadi bukan foto pada saat siksaknya, tetapi setelah kejadiannya itu. Setelah kejadian apa? Setelah kejadian kecelakaan. Ya di fotonya itu yang 3 orang itu. 3 orang yang menghampiri korban. Itu tiangnya juga ada. Terus foto korbannya juga ada, tapi bukan wajah ya, orangnya yang terlungkup. Udah apa nih? Angkat gitu kan. Buka helmnya itu. Saya ingat polisi yang dikeluarkan sama polisi itu. Jadi dia nyuruh yang ada di situ gitu kan. Nah kemudian ada yang balikin, saya nggak tahu siapa orangnya. Terus ada orang yang bukain helm, itu bukan polisi. Saya pastikan itu bukan polisi. Pastikan bukan polisi. Bukan polisi Pak. Saya berani, polisinya suruh sini kalau dia bilang dia yang buka helm. Sobat DN, dalam proses hukum, di ruang sidang ada 100 saksi, ada 1000 saksi, bahkan ada 1 juta saksi, silakan saja. Sah-sah saja, tidak ada salahnya. Tetapi sesungguhnya proses hukum, apalagi proses persidangan, bukan mengandalkan pada keterangan saksi ansih. Yang lebih penting justru adalah proses pembuktian. Proses hukum ditegakkan berdasarkan pembuktian. Jadi ada orang mau ngomong apa, orang mau bersaksi seperti apa, akan semua sirna kalau kemudian pembuktiannya berbeda. Nah, bicara tentang bukti, hari ini di Bank X-Navi kita mendatangkan orang yang bisa sekaligus memberikan keterangan sebagai saksi dan juga mengklaim punya bukti. Jadi solid ini orang. Nah, kita akan berbincang dengan beliau, yaitu Pak Nasruddin. Namun Sobat DN, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi dan subscribe. Dan setelah ini silakan tonton ulang, silakan berikan komen. Assalamualaikum Pak Nasruddin. Waalaikumsalam. Bapak dari Ciputat, Cianjur, Cirebon. Betul. Dari Ciputat. Saya dari Ciputat tadi. Ini kali pertama ya Bapak bicara di ruang publik, di siniar, tentang apa yang Bapak ketahui terkait peristiwa Cirebon 2016. Ini kali pertama? Kalau kali pertama enggak juga. Sebelumnya sudah pernah bicara? Sebelumnya pernah saya bicara di podcastnya Kang Deddy. Kang Deddy walaupun pada awalnya saya juga nggak mau. Maksudnya? Saya nggak mau di podcast dulu, saya nggak mau di video dulu. Jadi waktu itu Bapak diajak ngobrol tanpa keinginan Bapak, begitu? Ya, betul. Jadi awalnya itu saya ada kesepakatan dengan Bu Titin karena saya dikenalkan Bu Titin itu sama Kang Koko Cirebon Official. Oke. Bu Titin ini adalah penasihat hukumnya Saka Tatal ya? Ya, betul. Oke, terus? Waktu itu saya bilang saya nggak mau dibawa keluar, tapi Bu Titin meyakinkan kalau saya akan dipertemukan dengan Kang Deddy. Jadi Kang Deddy Mulyadi akan dipertemukan. Iya, jadi bukan saya yang meminta untuk bertemu, tapi saya akan dipertemukan dengan Kang Deddy. Kemudian ada lagi syarat yang saya minta. Saya bilang jangan ambil video dulu. Silakan ambil video, tapi jangan di podcast, jangan disiarkan. Ya, jangan disiarkan. Karena jadi kalau hanya divideokan untuk apa? Kalau bukan untuk disiarkan? Maksud saya gini. Boleh disiarkan kalau memang bukti yang saya miliki ini, alat bukti yang saya miliki itu udah terbuka. Oke, clear. Berarti tidak ada persoalan kita ngobrol kemudian disiarkan, itu yang Bapak sampaikan ke Bu Titin atau ke Kang Deddy? Ke Bu Titin. Ke Bu Titin, tetapi pastikan dulu handphone saya sudah diproses nih gitu. Betul. Ya. Namun kenyataannya? Namun kenyataannya ya berbeda. Kan gitu. Ya setelah sebelum dibuka secara murni ya. Sebelum handphonenya diproses, dibuka. Diproses secara utuh. Ya, secara utuh. Saya udah langsung di podcast, kemudian malamnya kaget. Itu udah muncul. Sudah video. disiarkan. Betul, seperti itu. Jadi saya kaget. Terus apa reaksi Bapak? Ya, reaksi saya harus secepatnya memberikan handphone itu kepada Bu Titin. Kekagetan Bapak itu Bapak sampaikan tidak entah itu ke Bu Titin atau ke Kang Deddy? Saya sampaikannya itu kalau Kang Deddy kan kayaknya nggak ada nomor teleponnya. Oke. Saya sampaikan itu kepada Kang Koko
dan juga ke Bu Titin. Isinya kurang lebih kalau saya boleh tahu? Isinya rasa keberatan saya karena saya belum meyakini, saya belum lihat tempat kejadian. Ini kan baru bayang-bayang kan. Oke. Nanti Kemudian, kita sampai ke sana, tapi saya ingin tahu dulu tentang tadi Bapak katakan kaget di wawancara segala macam itu. Tuh. Setelah Bapak sampaikan kekagetan Bapak, lantas? ya yang saya lakukan itu ya mau nggak mau saya harus cepat-cepat memberikan handphone itu kepada Bu Titin. Rekamannya sendiri kemudian? Rekaman Yang video wawancara Bapak tadi? ya itu udah 1 hari sebelumnya, udah sebelum saya sudah tayang. tayang. Udah tayang. Dan sampai sekarang masih tayang. Sampai sekarang masih tayang. Dan nggak ada keberatan sekarang. Kalau sekarang sih keberatan nggak keberatan ya mau gimana gitu, kita mau ya udah terima aja lah gitu kan, walaupun banyak orang kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa kan gitu. Nah supaya clear nih, Ya. Kalau Bapak hari ini di Diskursusnet spesifik di Bank X Napi disergap gitu juga nggak? Atau karena persetujuan nih? Enggak. Saya kebetulan kalau kesini kan tadi juga saya udah izin ya, minta izin sama Bu Titin. Saya cuma khawatir ini orang yang mengaku-ngaku orangnya Bapak gitu, Pak Reza. Makanya saya tanya dulu ke Bu Titin. Bener nggak nih? Bener nggak nih kan gitu. Karena kemarin waktu saya di Cianjur pun saya didatangi oleh orang yang mengaku dari Mabes Polri. Seperti itu, Pak. Sebelum kita bicara isi handphone Bapak, saya mau tanya dulu nih, sekarang posisi handphone Bapak di mana? Handphone saya, dua-duanya saya udah serahkan ke Bu Titin. Untuk apa sih namanya, dicek ya. Diekstraksi. Diekstraksi itu. Lalu oleh Bu Titin sudah diekstraksi? Kalau yang satu sudah. Yang satu sudah? Yang satu lagi? Belum. Katanya hari ini. Tapi yang jelas kedua handphone itu sudah diberikan kepada Bu Titin untuk diekstraksi. Iya. Boleh nggak saya tahu hasil ekstraksi di handphone pertama seperti apa? Saya cuma dikasih... Kita nggak usah bicara isinya dulu, tetapi yang ingin saya tanya, barang yang dicari ada nggak di handphone pertama itu? Nggak ada. Di handphone pertama setelah diekstraksi, ternyata tidak ada foto atau video atau teks yang dicari. Betul. Sementara di handphone kedua masih dalam proses. proses. Nah, sekarang saya mau tanya tentang isinya nih. Apa sih yang sebetulnya dicari dari handphone Bapak itu? Foto, Pak. Foto apa, Pak? Foto kejadian tanggal 27 Agustus lalu ya, yang 2016 itu. Terkait dengan meninggalnya Vina dan Eki, Bapak memfoto peristiwa yang Bapak katakan tadi, peristiwa. Oke. Saya memfoto itu sebenarnya tidak sengaja karena rasa takut saya kepada seseorang. Jadi belum paham saya nih. Jadi Bapak lewat di jembatan. Betul. Malam hari. Karena saya takut kan. Karena Bapak takut lewat jembatan itu. Ada seseorang yang sedang duduk. Ada seseorang yang sedang duduk. Sebelum kejadian ya Pak ya. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Kemudian saya agak mundur lagi. Saya agak mundur beberapa langkah, saya diam, saya perhatikan kenapa saya mundur, saya takut orang itu bereaksi. Memang kenapa? Apa yang katakanlah aneh atau membuat Bapak was-was tentang orang itu? Sampai kemudian kok mundur, takut. Kenapa? Apa yang luar biasa pada dia? Daerah itu gelap Pak waktu itu Pak. Walaupun ada penerangan tapi nggak seperti yang kemarin saya lihat lagi. Temaram gitu ya? Iya, seperti itu. Terus juga sepi. Tahun 2016 saya berusaha cari kendaraan untuk ke Cirebon kota gitu kan, tapi memang nggak ada. Itu Bapak lewat daerah situ jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki sendirian. Sendiri. Pada malam itu. Pada malam Saat hujan kah itu? Itu udah gerimis Pak, tapi gerimisnya tuh gerimis salju itu ya. Oke. Kayak gerimis. Bapak pakai payung gitu? Enggak. Saya enggak. Handphone saya di tas. Di tas. Pertama di tas Bapak itu. lewat, muncul perasaan deg-degan karena ada orang itu. Betul. Lalu saya takut itu begal kan gitu. Saya mundur, terus saya perhatikan orang itu diam, nggak ada reaksi gitu kan. Nah kemudian saya berdiri sambil merokok. Setelah itu nggak lama dari jauh itu kelihatan motor yang lewat. Motor lewat dengan siksak ya. Berapa motor? Itu satu motor. Satu motor. Satu motor. Pengendaranya ada berapa orang? Pengendaranya 2 orang. Itu ada 2 orang. Laki dan perempuan. Ini Bapak sebatas mengira-ngira 2 orang atau memang ada 2 orang? Memang ada 2 orang. Kenapa saya tanya? Karena Bapak katakan barusan itu hujan. Betul. Dan lampunya tidak terang. Berarti kan temaram.
Bukan hujan besar ya Pak? Iya, bukan hujan besar. Tapi gerimisnya juga bukan gerimis yang ini, tapi gerimis kayak salju itu. Baik. Kayak sisa-sisa gerimis lah. Dengan gitu. situasi seperti itu masih memungkinkan bagi Bapak untuk memastikan bahwa di motor itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Saya pastikan itu setelah kecelakaan, oh ya benar 2 orang. Sebentar. Mereka pakai helm? Satu pakai helm. Siapa yang pakai helm? Yang laki-laki itu Pak. Tahu dari mana laki-laki kan pakai helm? Ya itu setelah dibalik gitu kan. Oh. Setelah dibalik itu laki-laki. Jadi ketika Bapak lihat mereka jalan, sebetulnya Bapak tidak tahu dong. Belum, tidak tahu. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Oke. Mereka jalan naik motor, motornya seperti apa? Zigzag itu. Zigzag itu seperti apa? Bolak-belok itu. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu. Full satu bahu jalan. Oh, dari sudut sana ke sudut sini, betul. sisi sana, sisi sini, betul. Terus gitu. Ya, kan yang saya perhatikan itu bukan motor apa lampu. Kenapa lampunya? Lampu motor itulah yang bergerak gitu, ya gitu. kan yang sebetulnya antara Bapak dengan motor itu berhadap-hadapan atau berhadapan? Okay. Berhadap-hadapan. Karena saya kan selain motor ada orang yang saya perhatikan itu kan. Kapan kamera Bapak keluarkan dari tas? Setelah kejadian. Setelah kejadian apa? Setelah kejadian kecelakaan itu. Berarti yang ada di handphone Bapak bukan foto ataupun video tentang peristiwa motor, tetapi apa? Yang saya foto itu semua ada Pak. Pergerakan orang yang tadi, pergerakan orang pertama tadi. Yang pertama tadi ya, yang karena Bapak dia bertiga itu kan. Khawatirkan itu ya, tadi. Satu. Dia nyebrang. Oke. Saya cuma gini, takutnya saya disalahin kan gitu. Waktu itu pikiran saya, kalau saya disalahin saya ada nih orang dia duluan kok yang datang bukan saya kan gitu. Seperti itu. Waktu itu cuma sebatas apa itu yang membuat Bapak mengeluarkan handphone dari tas? Ya kan itu tadi. Apanya? Karena saya takut kalau nanti ada apa-apa kan gitu. Sebentar, saya belum paham. Bapak mengeluarkan handphone dari tas karena si laki-laki yang Bapak rasa menakutkan ini, atau karena motor zigzag itu? Ya, karena si laki-laki itu udah kejadian Pak. Jadi, tolong saya dibantu Pak ya, karena saya mencoba memahami apa yang terjadi pada malam itu dari kacamata Bapak. Betul. Jadi Bapak lewat, handphone posisi di tas. Di tas. Bapak pertama lihat ada laki-laki yang gelagatnya aneh. Kemudian Bapak juga lihat ada motor yang zigzag. Bapak keluarkan handphone setelah kecelakaan. Untuk merekam apa? Untuk memoto orang yang menyamperi itu, mendatangi korban kecelakaan. Berarti benarkah kalau saya katakan bahwa barang yang ada di handphone Bapak bukanlah foto ataupun video tentang motor, tetapi foto atau video tentang laki-laki ini? Tentang laki-laki dan semua ada di situ. Tentang motor juga ada? Motornya juga ada. Satu-satu ya? Yang Bapak foto pertama kali ketika pakai handphone itu apa? Apanya yang Bapak foto? Siapa yang Bapak foto? Itu laki-laki itu. Kan dia bertiga Pak. Ada yang datang itu 2 orang kan. Jadi dia nyebrang jalan. Nah itu saya foto. Saya mulai agak mendekat kan. Mendekat. Saya foto. Ada beberapa kali saya foto. Termasuk ada foto motornya juga. Jadi bukan foto pada saat zigzagnya. Tetapi setelah kejadiannya itu. Setelah kejadian apa? Setelah kejadian kecelakaan. Bapak katakan itu sebagai peristiwa kecelakaan. Betul. Kenapa? Saya boleh dipastikan kenapa Bapak simpulkan itu sebagai kecelakaan? Karena saya melihat sendiri Pak. Apa yang Bapak lihat? Tabrakan itu. Tabrakan siapa? Nabrak tiang. Oh. Nabrak tiang, si motor itu orang itu nabrak tiang. Gitu kan. Nabrak tiang, kecelakaan, kemudian orang itu datang. Yang tadi itu yang saya anggap begal. Yang Bapak begal itu datang kemana? Datang menghampiri itu, mendekati motor itu. Yang jatuh itu korban. Oke. Nah, saya khawatir saya nanti disangka saya melakukan apa-apa kan gitu. Saya coba foto. Waktu itu tujuannya cuma rasa tak khawatir aja, khawatirnya nggak ada maksud apa-apa gitu. Jadi kalau jadi pertanyaan, ya mungkin saya bisa lemparin ke dia nih. Dia kok yang lihat pertama kan gitu, dia nyamperin pertama gitu. Seperti itu Pak. Jadi ketika terjadi kecelakaan itu, motor nabrak tiang lampu itu, yang mendekat pertama kali ke motor, ke titik kecelakaan lalu lintas itu, bukan Bapak, tapi laki-laki itu. Laki-laki itu, tapi saya yang memoto. Berarti Bapak yang memfoto? Betul. Itu ada 3 orang. Bapak mendekat tidak? Mendekat. Setelah Bapak cukup dekat, baru Bapak foto? Mendekat. Atau dari awal sudah Bapak foto? Dari awal saya udah foto. Foto atau video? Foto. Beberapa kali saya foto karena waktu itu kan kalau kita buat video juga nggak mungkin gini Pak, nggak mungkin cukup ininya
Memorinya nggak cukup. Iya. Oke, Gitu. oke. Itu handphone pada masa itu sudah ada lampu blitz, sudah ada lampu kamera. Nggak ada Pak. Setahu saya nggak ada. Nah, Saya nggak pertanyaan pernah saya pakai. begini Pak. Dengan handphone jadul semacam itu tahun 2016, sementara penerangan tidak cukup kuat karena temaram kan, plus lagi hujan, kata Bapak mirip hujan salju itu, kamera Bapak sanggup menangkap orang-orang yang Bapak foto? Menangkap tapi memang nggak begitu jelas ya. Nggak begitu jelas. Nggak Kalau begitu. kita Tapi semakin dekat itu baru semakin jelas karena ada beberapa foto Pak. berarti Bapak foto beruntun ya? Beruntun, mulai betul. dari jarak sekian, Jarak maju, semakin dekat saya semakin foto gitu. Pada posisi yang paling dekat Bapak foto, kita bisa lihat nggak muka orang itu? Bisa itu. Kita bisa lihat nggak muka dua orang motor itu? Bisa. Kalau mukanya nggak ya, tapi korbannya maksudnya kan waktu itu kan korban itu kan masih terlungkup. Oke, jadi Bapak tidak memfoto kelihatan muka dua korban, Enggak. tapi yang Bapak foto adalah ketika posisi kedua orang naik motor itu dalam seperti apa posisinya? Terlungkup Pak. Terlungkup. Terlungkup kan itu dua-duanya terlungkup. Coba cerita Pak, dua orang itu terlungkup, lantas apa yang Bapak lihat? Yang pertama itu kan yang begitu saya mendekat, ya, saya masih ada rasa khawatir. Kemudian HP itu saya masukkan kembali ke kantong celana. Jadi saya takut HP saya ini diambil, dirampas gitu. Okay. Dirampas, saya masukkan ke dalam celana, datanglah motor satu lagi. Motor datang satu lagi, ada salah satu di antara tiga itu yang teriak. Yaitu? Panggil polisi. Sambil ada satu orang itu yang teriak itu yang ngeliatin saya Pak. Yang saya takutkan itu sempat melihat saya. Tapi mereka tidak Bapak foto? Enggak. Oke, fotonya kan waktu tadi itu. Iya. Setelah mereka ngomong-ngomong gitu enggak. Baik, kita fokus dulu Pak ya tentang momen, detik ketika Bapak memfoto kedua orang yang naik motor itu. Betul. Sekali lagi apa yang Bapak lihat yang mungkin masih bisa Bapak ingat? Yang saya lihat itu cuma benturan maksudnya di fotonya atau di fotonya? Di fotonya yang Bapak ya. foto? Iya, di fotonya itu yang tiga orang itu. Tiga orang yang menghampiri korban, itu tiangnya juga ada. Terus foto korbannya juga ada, tapi bukan wajah ya, orangnya yang terlungkup. Gitu. Maaf ini, ada darahkah itu atau bagaimana sih kondisi? Bapak sebutkan ini sebagai sebuah kecelakaan ya, kecelakaan tunggal berarti kan. Kemudian korban tertelungkup. Bisa nggak kita menemukan sesuatu selain korban dalam kondisi tertelungkup untuk menegaskan, untuk meyakinkan, untuk membuktikan bahwa ini memang kecelakaan? Karena saya melihat sendiri Pak. Saya melihat gitu. Bukan kalau untuk membuktikannya, saya cuma bisa melihat dan saya tahu seperti itu. Ketika zigzagnya tidak Bapak foto? Enggak. Tidak Bapak foto? Tidak difoto, tapi saya melihat. Ya. Gitu. Ketika motor membentur tiang lampu, tidak Bapak foto? Ya, tidak. Mulai Bapak foto setelah kedua korban jatuh tertelungkup. Betul. Dan setelah orang yang tiga ini datang menghampiri gitu. Ketika tiga orang datang menghampiri juga sempat Bapak foto? Saya foto Pak. Wajah mereka terlihat tidak? Kalau dari yang jarak agak dekat itu agak terlihat Pak. Kalau yang yang pertama itu memang agak jauh gelap. Gitu. Kedua korban itu dalam kondisi masih hidup? Tertelungkup dan masih hidup atau Bapak tidak tahu atau? Yang saya ingat setahu saya yang satu itu memang udah nggak bergerak. Tahu dari mana tidak bergerak? Ya memang udah diam aja kan gitu. Bapak mencoba mengecek, Bapak mungkin agak berani, sentuh Pak. tubuhnya. Nggak ada yang berani Pak, nggak ada yang berani. Pokoknya tidak bergerak. Tidak bergerak. Yang mana itu yang tidak bergerak? Yang pakai helm? Yang laki-laki betul, yang pakai helm. Tapi saat itu kan Bapak belum Saya tahu belum tahu laki-laki. Iya, yang makanya pakai helm. yang tidak bergerak adalah yang mengenakan helm. Sementara yang tidak mengenakan helm itu masih mengeluarkan suara. Masih ada dia mengeluarkan zikir gitu ya, kayak zikir gitu. Zikir. Aduh, Allah, ya Allah, aduh, gitu, seperti itu. Nah, karena dia mengeluarkan suara dan mungkin dari pakaiannya, Bapak tahu jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya perempuan. Berarti katakanlah yang Bapak lihat masih bergerak-gerak, menunjukkan tanda kehidupan adalah yang perempuan. Perempuan, betul. Sementara yang pakai helm tidak bergerak. Tidak bergerak. Kapan Bapak tahu bahwa yang ternyata pakai helm adalah seorang laki-laki? Ya pada saat dibuka itu Pak. Siapa yang membalik tubuhnya? Diterbalikan.
Saya nggak tahu Pak, cuman di situ kan udah banyak ya. Akhirnya banyak orang? Banyak orang. Itu kan diterbalikannya itu setelah datang polisi. Berarti Bapak cukup lama dong di sana, Pak? Ya, lumayan Pak. Ada, boleh saya cerita? Silakan Pak. Nah, jadi pada saat kejadian tabrakan itu, bukan tabrakan yang nabrak tiang lampu, orang itu nabrak tiang lampu, jatuh. Saya sempat diam dulu, nggak langsung menghampiri, karena saya lihat reaksi dulu dari yang lain. Itu sempat ada motor berhenti Pak. Motor berhenti, saya pikir ini ada kecelakaan tambahan, lanjutan ya. Biasanya kan kalau habis kecelakaan nabrak, tertabrak lagi, beruntun, jadi gitu kan. Kok berhenti gitu kan, ada motor berhenti, oh jangan-jangan nih jadi ada tambah tabrakan. Ternyata motor itu nggak langsung jalan lagi, nggak lama ya, mungkin hanya beberapa menit, 1 atau 2 menit ya. Atau mungkin bisa kurang dari 1 menit, saya nggak begitu. Yang jelas ada motor itu berhenti di situ nggak lama. Sebelum orang yang 3 ini yang saya curigain ini datang menghampiri, itu udah ada motor di situ berhenti. Ya, tapi setelah kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, kemudian motor itu berjalan. Nah, datang lagi motor menghampiri si bapak yang saya pikir, yang saya mencurigakan itu, si begal itu. Ya, nggak tahu lah, dia langsung datang bertiga nyamperin. Nah, mereka datang nyamperin, baru saya berani maju sambil saya keluarkan HP. Nah, pada saat dia udah mendekat, baru saya foto dari jarak kejauhan. Itu pun saya ngeri-ngeri juga Pak, ngeluarin HP ya, takutnya ini cuma pura-pura temennya ada di belakang saya, ngebegal saya atau apa gitu. Dipancing, Bapak Betul. kena pancing. Gitu. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Pak, motor yang ditumpangi oleh 2 orang itu yang kemudian menabrak tiang lampu, sepanjang Bapak ingat, apakah mereka dikejar oleh pihak lain? Nggak ada motor Pak. Nggak ada. Ada motor itu yang ini setelah kejadian, yang dari arah sana ya. Yang dari arah si korban kecelakaan itu, ya itu cuma 1 orang, itu yang setelah saya udah dekat Pak. Saya udah dekat setelah yang ada yang teriak panggil polisi itu. Nah itu berjalan lah motor itu. Kenapa saya tanya? Karena begini, oke lah, anggaplah itu kecelakaan ya, nabrak tiang. Tetapi kalau mereka dalam posisi dikejar oleh pihak lain, berarti kan lain lagi itu. Nggak ada. Konstruksi situasinya akan berbeda. Sepanjang Bapak ingat, motor yang kemudian menabrak tiang lampu itu tidak dikejar oleh motor lain atau pihak lain? Nggak ada Pak, di situ aman-aman aja. Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. Motor yang menabrak tiang lampu itu, apakah seperti menyusul pihak lain? Nggak ada. Jadi betul-betul motor itu sendirian? Pak. Hanya 2 orang itu? Hanya 2 orang. Nah setelah motor itu, makanya saya bilang ada 1 motor itu dari arah belakang saya, berarti dari arah sumber kan gitu. Itu sempat berhenti, cuma 2 motor itu Pak yang saya tahu. Itu berhenti terus jalan lagi. Baik. Karena di situ tuh sepi banget. Saya waktu itu pernah mau naik ojek, saya bilang mau minta antar ke Stadion Bima, karena kalau udah Stadion Bima udah enak kesananya gitu kan, saya deket, bisa inilah gampang. Itu orang-orang situ nggak ada yang mau Pak, karena nggak kenal, saya ini orang asing buat mereka gitu kan. Jadi mereka nggak berani nganterin saya gitu. Ya saya terpaksa jalan kaki karena saya ngejar kegiatan rutin gitu. Ada kegiatan rutin malam yang saya lakukan. Alhasil barang yang dicari dari handphone Bapak adalah foto-foto, 1 foto siapa saja? Yang sedang dicari nih di handphone Bapak, foto siapa saja? 1 foto yang orang yang itu mencurigakan. Yang mencurigakan, yang saya anggap begal. Itu 1. Terus yang kedua tuh ada orang 2 lagi tuh Pak. Sebentar, 1 foto orang yang mencurigakan. Kedua, kan dia kan ada bertiga itu. Jadi 3 orang itu Pak. Ada 3 orang. Nah, 3 orang itu. Itu sebelum rame ya. Itu cuma 3 orang Pak. Oke. 3 orang. Sudah 4 orang nih. Yang terekam di handphone Bapak. Bukan yang terekam di handphone Bapak. Enggak Pak, cuma 3. Saya ulang Pak ya. Pak ya. Di handphone Bapak ada foto. Hasil jepretan Bapak. Betul. Yang Bapak foto adalah 1 laki-laki yang mencurigakan. Iya, sama 2 orang. 2 orang itu siapa maksudnya? 2 orang itu yang baru datang datang ke situ. Nah, terus yang mendatangi bersama yang tadi itu. Jadi 3 orang. Jadi 3 orang gitu. 2 korban yang tertelungkup itu Bapak foto tidak? Iya, terfoto juga. Berarti juga dicari foto tentang 2 orang tersebut. 2 orang itu. Berarti kalaulah misalnya handphone Bapak berhasil diekstrak, maka kita akan memperoleh foto-foto yang di dalamnya ada 5 wajah. Betul Pak ya? Supaya saya nggak keliru,
Saya pertegas nih Pak ya. Ya. Di handphone Bapak ada sejumlah foto bahwa nggak ingat jumlahnya dong. Iya betul, jumlahnya nggak ingat. Dalam situasi menegangkan seperti itu Bapak Betul. nggak ingat jumlahnya. Betul. Tapi yang Bapak ingat adalah ada berapa wajah orang yang terekam di handphone Bapak? 3 wajah. 3 wajah. Yang mendekati korban. Kita satu-satu Pak Ya. ya, satu-satu. Pertama adalah laki-laki yang saya Bapak nilai curigai. mencurigakan. Terus Kedua, 2 orang. 2 orang. Yang berdampingan dengan laki-laki yang tadi. Oke. Berjalan. Terus 2 korban. 2 korban. 1 motor yang datang dari arah kota. Setelah kejadian. Berarti begini dong Pak. Yang menyaksikan motor itu menabrak tiang, berarti kan ada 4 orang. Bapak, Pak Nasruddin, betul nggak? Betul saya. 1, laki-laki yang mencurigakan. Betul. Bagaimana Bapak bisa tahu bahwa dia melihat peristiwa kecelakaan itu? Kalau jarak sih lebih dekat dia Pak daripada saya. Apa yang dia lakukan saat itu? Ya pertama dia diam setelah datang Begini, ada 2 Pak. orang. Ini saya tanda petik sekedar untuk memastikan isi kepala saya. Oke lah, dia ada di dekat lokasi kecelakaan. Tapi kalau dia sedang tidur, kalau dia sedang melakukan aktivitas yang lain, itu nggak sedang- bisa dong lihat Pak. Duduk Pak. Sedang duduk orang itu. Secara umum nih, Iya. dengan posisi duduk seperti itu, Bapak anggap dia menyaksikan peristiwa kecelakaan? Ya paling tidak Atau kan Bapak tidak bisa menilai? tidak bisa menilai, tapi Oke. dari benturan itu paling enggak dia Dengar. kedengar. Dan Oke, tapi tidak melihat. ya kalau dia Tidak melihat atau enggaknya saya kurang tahu. Bagaimana juga Bapak bisa memastikan dia mendengar? Kalau dia maaf, misal kurang pendengaran, atau dia lagi pakai headset, Oh itu kan faktor lain Pak. Yang jelas kan benturan itu memang ada. berarti kita bermain asumsi ya, Ya. bahwa laki-laki mencurigakan itu mengetahui peristiwa kecelakaan semata-mata karena dia berada di lokasi yang Betul. dekat dengan lokasi Lebih dekat kecelakaan. dari saya. Bahkan lebih dekat dari Ya. Bapak. Oke, sudah 2. Siapa lagi yang kita bisa anggap mengetahui peristiwa kecelakaan itu? Yang motor berhenti itu, 2 orang itu. yang berhenti itu Pak terus jalan lagi tuh. Nah itu juga saya yakin dia tahu. Tahu apa? Dia melihat kejadian itu. Tapi mereka datang setelah kejadian. Enggak, itu kan barengan Pak. Gitu. Jadi gini loh. Berlawanan. Berlawanan. Oke. Makanya saya bilang, saya kira itu tabrakan dengan motor itu kan gitu. Ternyata enggak kan gitu. Beda jalur ya? Beda bukan jalur, satu jalur beda ya? jalur, Bukan beda adu jalur. tanduk, adu banteng itu bukan ya? bukan. Beda Beda jalur jalur. tapi mengetahui. Betul. Gitu. Berarti ya katakanlah saksi kunci kalau dianggap mereka semua mengetahui peristiwa kecelakaan itu, sesungguhnya saksi kuncinya banyak ya, bukan banyak, ada beberapa. Gitu. Banyak Pak. Setelah itu sebelum datang polisi juga banyak orang kok di situ. Gini Pak, kita perlu bedakan antara saksi kecelakaan dengan saksi pasca kecelakaan. Kalau saya Ini Pak, kita samakan pemahaman dulu Pak ya. Apa yang Bapak lihat? Kalau saya Enggak, barusan apa yang Bapak lihat? minum Kok tahu Bapak saya minum? karena saya lihat. Lihat langsung ketika saya Lihat langsung, menggerakkan. iya. Berarti peristiwa minumnya Bapak lihat kan? Lihat. Nah, sebelum saya minum itu kan berarti sebelum minum. Iya. Dan setelah saya letakkan itu berarti sesudah. Iya. Kalau saya taruh di sini, Bapak baru lihat, berarti kan Bapak nggak lihat saya Nggak minum. lihat saya minum. Nah, Nah, sekarang saya minta kepastian dari Bapak. Yang lihat momen ketika saya minum, maksudnya, yang lihat momen ketika jeger motor nabrak tiang, 1 Bapak, Saya 2 si laki-laki yang mencurigakan, laki-laki yang mencurigakan itu, terus motor. Karena motor itu kan memang satu arah. menyaksikan. Ya, iya maksudnya Berlawanan berlawanan tapi arah menyaksikan. gitu, ya. Jadi total 4 orang. Ya, Bapak sempat tidak foto misalnya plat nomor motor yang datang belum. dari arah berlawanan? belum, saya belum. Bapak sempat tidak foto orang yang naik motor dari arah berlawanan itu? Itu saya belum ngeluarin foto. Hah? Jadi saya ngeluarin foto itu setelah orang itu pergi. Malah setelah orang itu pergi. Iya. Jadi agak sulit ya kita mencari, bukan agak sulit, saya tidak tahu bagaimana mencari 2 orang yang sesungguhnya punya kualifikasi sebagai saksi mata itu. Betul. Hmm. Jadi saya keluarkan foto itu setelah orang itu pergi, datang lagi satu motor, terus ke pinggir, dia menghampiri korban dengan orang yang tadi. Baik. Nah itu baru saya keluarin motor tuh, keluarin HP itu kan. Saya keluarin HP, saya foto. Gitu. Kemudian Saya berani. datanglah polisi. Belum. Nah, kita lompat nih. Kita lompat. Ada lagi Pak. Ada lagi orang lain. Ada lagi orang Ada lain. lagi orang lain selain itu. Jadi itu ada warga, ya saya anggap warga di situ yang berlawanan arah itu Oke. Pak. Pertanyaan saya begini Pak ya.
Dari sekian banyak orang itu, yang Bapak lihat pertama kali menyentuh tubuh korban, itu siapa? Kalau saya kurang tahu, Pak. Tapi memang ada yang menyentuh korban setelah polisi datang. Saya ubah pertanyaan saya. Siapa yang membalik tubuh korban? Itu masyarakat di situ yang ada. Bukan polisi? Bukan, Pak. Polisi cuma nyuruh. Ketika masyarakat membalik tubuh korban, polisi sudah datang? Udah. Berarti? Karena memang disuruh sama polisi. Sebelum polisi datang, masyarakat tidak menyentuh tubuh korban? Nggak ada yang nyentuh. Sekali lagi, yang membalik tubuh korban adalah masyarakat. Masyarakat yang ada di situ ya, yang menyaksikan. Apa peran polisi saat itu? Cuma nyuruh, Pak. Cuma nyuruh bagaimana? Cuma nyuruh. Gitu. Apa kata polisi kurang lebih? Angkat-angkat itu buka helmnya kan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Bukan gitu, polisi yang melakukan itu? Bukan, Pak. Bukan polisi. Gitu, yang dia nyuruh. Nah, kemudian yang angkatnya kan pas pada saat pengangkatan saya memang udah nggak ada. Oke. Kita coba. Yang buka helm itu bukan polisi. Kita coba gali ingatan Bapak tentang kerja polisi malam itu di situ ya. Polisi datang pakai apa? Kalau Bapak tidak ingat, jangan dipaksakan ya Pak ya? Mobil, Pak. Pakai mobil. Mobil apa? Saya kurang ingat mobil. Maksud saya mobil polisi atau mobil biasa? Mobil polisi. Bapak tahu mobil polisi dari mana? Ya kan mobil polisi ada ininya Pak. Ada apa? Warnanya, ada tulisannya juga. Berarti Bapak bisa mengidentifikasi bahwa itu betul-betul mobil polisi karena ada atribut polisi. Iya. Datang. Pakai sirine? Pakai lampu? Enggak. Berarti mereka datang tanpa sirine, tanpa lampu ya? Iya. Berarti saya tidak membayangkan mereka datang, enggak, saya tidak mau menafsirkan. Saya lanjut. Berapa orang polisi di mobil itu? Saya nggak mau mastiin Pak ya, cuman perkiraan saya antara 3 sampai 5 orang. Tahu dari mana Bapak bahwa mereka adalah polisi? Ya kan dia naik dari mobil polisi itu Pak. Mereka keluar dari mobil polisi, pakaian polisi, pakai seragam. Pakai seragam. 3 sampai 5 orang itu pakai seragam. Ada yang enggak sih? Ada yang tidak pakai seragam. Ada yang enggak sih? Seragamnya, saya ada enggak? Seragamnya seperti apa? Ya seragam polisi. Bagaimana? Baju gitu Pak. Ya jelas lah, seragam masih baju. Masa seragam? Apa ya, baju polisi biasa lah gitu. Warnanya masih ingat? Masih. Gitu. Atributnya masih ingat? Gitu. Lalu semua orang dari dalam mobil polisi itu keluar? Atau hanya sebagian? Keluar. Semua keluar. Apa yang mereka lakukan? Cerita Pak. Yang mereka lakukan sih nyuruh gitu kan. Nah, pertama seingat saya nanya, kenapa ini kan gitu kan? Kecelakaan Pak, ada yang jawab gitu ya, ada yang kecelakaan Pak gitu kan. Udah apa nih? Angkat gitu kan, buka helmnya itu. Saya ingat saya polisi yang dikeluarkan oleh polisi itu. Jadi dia suruh, dia nyuruh yang ada di situ gitu kan. Nah kemudian ada yang balikin, saya nggak tahu siapa orangnya dan gitu. Terus ada orang yang bukain helm, itu bukan polisi. Saya pastikan itu bukan polisi. Pastikan bukan polisi. Bukan polisi Pak. Saya berani, polisinya suruh sini kalau dia bilang dia yang buka helm. Gitu. Karena saya lihat langsung itu bukan polisi yang buka helm. Nah, itu kan ada 2 orang Pak yang buka helm. Pada saat itulah Bapak mengetahui bahwa ternyata yang mengenakan helm adalah laki-laki. Iya. Bagaimana kondisi beliau Pak? Kondisinya saya cuma melihat itu pada saat dibuka helm kan darah tuh mulai keluar Pak. Saya udah nggak ini, udah nggak ngikutin lagi ya. Saya mundur langsung ngikutin melanjutkan perjalanan saya. Baik. Ketika Bapak mundur dan melanjutkan perjalanan, polisi masih di situ? Masih di situ. Oke, kita lanjut dulu tentang kerja polisi Pak ya. Berarti polisi yang seingat Bapak meminta masyarakat untuk membalik tubuh korban. Betul. Lalu buka helm. Buka helm ya. Ya, membuka. Berarti helm. ada dua instruksi ya? Iya. Balik tubuh korban atau gimana kalimatnya yang pertama? Ya intinya gitulah, gitu. Terus tuh diangkat kan gitu, suruh diangkat, angkat gitu kan, balik dibuka helmnya gitu. Tapi masih di situ tubuh korban. Tapi bahasanya kan bahasa Cirebon, Pak. Baik. Bahasa Cirebon gitu ya. Tubuh korban diangkat lalu dipindahkan ke tempat lain atau tetap di situ? Saya waktu itu udah nggak ada. Bapak sudah tidak? Udah nggak ada. Pemindahannya itu udah nggak ada saya. Jadi yang Bapak lihat adalah polisi meminta warga untuk membalik tubuh korban dan itu dilakukan oleh warga, dibalik tetap di situ ya? Betul di situ. Kemudian korban yang dibalik tubuhnya hanya 1 atau 2 orang? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Dibalik tubuh mereka, kemudian helm dibuka. Betul. Bapak lihatlah mulai ada darah mengalir di situ. Baru saya udah. Bapak pergi, saya lanjutkan perjalanan. Saya jalan kaki dari situ, lewatin SMP. Karena ini tempat biasa rutin saya Pak ya. Baik. Lewat SMP 11, terus juga lewat yang masjid Bulan Sabit Merah sebelum SMA 4 ya.
Sebelum SMA 4 itu saya lewat situ jalan kaki, Pak. Bapak sempat foto polisi-polisi itu? Enggak, Pak. Karena pada saat saya lebih mendekat itu, HP saya udah kantongin. Kantongin? Iya. Tidak dimasukkan ke tas lagi, tapi Bapak kantongin? Enggak, saya kantongin. Bapak punya berapa handphone saat itu? Saat itu saya punya satu handphone. Satu, tapi yang di rumah ada gitu kan. Ya, yang Bapak saya bawa satu. pada saat itu hanya satu. Bagaimana warna handphone atau handphone saya handphone saya warna hitam, Pak. Jadi handphone yang Bapak pakai untuk memfoto pada malam itu warnanya adalah hitam. Bukan biru, bukan merah, bukan hijau, bukan oranye, bukan kuning, tapi hitam. Positif, Pak ya? Positif. Handphone satu-satunya yang Bapak pakai untuk memfoto berwarna hitam. Mereknya masih ingat tidak, Pak? Nokia, Pak. Nomor handphone Bapak apa waktu itu? Wah, saya lupa. Saya pakai M3 atau... Pertanyaan saya. Handphone yang dibawa oleh Ibu Titin untuk diolah, untuk diproses, untuk diekstraksi warnanya apa? Hitam. Berarti kosong dong? Ya, itu kan saya nggak tahu, Pak. Ya, artinya begini. Sayang beribu sayang, handphone merek Nokia berwarna hitam yang Bapak pakai untuk memfoto pada malam itu, setelah diekstraksi, setelah diolah, ternyata isinya kosong. Kalau itu makanya kan dari awal saya bilang, makanya dari awal saya bilang, tolong jangan di-up dulu. Aduh, agak ngelus dada saya ini, karena menurut saya itu kan, tadi ya, Sobat DN, Pak, kita memulai obrolan ini kan dengan pernyataan bahwa pembuktian gitu ya. Ini kan foto-foto yang Bapak ambil ini kan punya nilai yang sangat berharga nih, sebagai bukti. Bukan hanya keterangan saksi dari Bapak, lisan, tapi juga ada buktinya. Jadi tapi sayang beribu sayang, apa Pak? Bapak mau mengatakan apa? Dari awal kan saya udah mengatakan bahwa... Ke siapa? Ke Bu Titin. Ke Bu Titin. Ke Bu Titin, ke Kang Koko Cirebon Official. Ya. Saya bilang jangan jangan di video dulu. Dan jangan disebar dulu. Jangan disebar dulu, buktikan dulu. Bagus Pak pemikiran buktikan Bapak. Dulu, ini buka, kalau ada silahkan. Kalau nggak ada, jangan dong, kan gitu. Ini nih kalau tapi tiba-tiba, yang saya kaget itu tiba-tiba, saya dipertemukan ya Pak. Saya dipertemukan, bukan saya meminta untuk dipertemukan. Saya dipertemukan dengan KDM. Kaget Pak? Kaget saya Pak. Sama Bu Titin juga saya kaget. Pertama ketemu Bu Titin loh, ini ada ini kan gitu. Kan saya janjinya sama Koko Cirebon official itu ya. Kok ini bawa orang gitu kan? Kok bawa orang nih gitu. Banyak ya kan khawatir Pak. Apa yang Bapak khawatirkan sebetulnya Pak? Bukannya mereka orang-orang baik Pak? Ya kan dalam situasi seperti itu Pak. Agak ngeri juga Pak saya. Saya tanya kita mau kemana? Gitu. Nanti saya pertemukan, kata Bu Titin, saya pertemukan Bapak dengan Kang Dedi. Ketika Bapak bertemu dengan Bu Titin, Bapak tahu tidak beliau itu siapa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Cuman tahunya sering di TV aja, sering di suka ada muncul di YouTube. Nah, terakhir saya tahu dia itu pengacara. Setelah ketemu. Setelah Tapi pada saat ketemu, Bapak belum tahu itu siapa? Belum tahu. Ya, dari mana Bapak tahu bahwa Bu Titin adalah seorang pengacara? Ya setelah ketemu itu Pak. Oh, beliau memperkenalkan diri? Iya, dia memperkenalkan diri. Saya pikir itu tadinya orang tua korban atau apa kan gitu. Ketika Bapak ketemu Kang Dedi, Bapak tahu beliau siapa? Tahu. Sudah langsung tahu? Tahu saya. Bahwa beliau adalah? Satu calon gubernur. Ini pertanyaan saya ini sebetulnya nggak ada nilai kampanye nih. Tapi kalau dianggap punya nilai kampanye, Kang Dedi jangan lupa sama saya. Kalau dengan beliau itu dulu itu saya tuh sempet satu bendera lah. Oke. Gitu ya waktu dulu ya. Oke, kita nggak usah bicara bendera deh Pak. Kita lanjut ke masalah kasusnya ya. Bang X Napi nggak bicara bendera. Warna aja deh Pak. Satu warna aja. Tapi Bapak yang jelas sudah tahu lah itu Kang Dedi itu tahu lah ya siapa beliau. Nah, makanya saya minta ke Bu Titin, Bu kasih kepercayaan ke saya kalau memang mau ke Kang Dedi. Akhirnya Kang Dedi itu video call. Video call Bu Titin itu saya di dalam mobil tuh udah mau turun Pak. Saya nggak mau dia dibawa kemana-mana kan gitu. Saya percaya, udah saya minta lagi satu saya bilang jangan lama-lama. Saya harus pulang malam ini juga karena besok itu saya mau ke Cianjur. Ini lain lagi ya, bukan urusan kan HP itu bukan beda lagi ya. Saya ada urusan di Cianjur.
ya udah sekalian dari sana nanti diantarin ke Cianjur loh. Saya ada janji sama teman, saya bilang gitu, bukan saya sendiri ke Cianjur. Alhasil pihak pertama yang Bapak hubungi itu adalah Kang Koko. Kang Koko. Apa sih sebetulnya yang membuat Bapak menghubungi Kang Koko? Nggak sengaja, Pak. Maksudnya? Kan waktu malam itu saya buka YouTube. Ya. Nah, ada siaran langsung tanya jawab Antara Kang Koko? bukan, judulnya tanya jawab kasus Pina gitu kan. Ini kan wah, Kapan tuh Bapak lihat itu, tayangan itu? hari apa ya? Hari Minggu kalau nggak salah. Minggu. Tanggal berapa itu Minggu? Teman-teman tanggal Senin. berapa itu? 15 ya? 16 ya? 15. Sabtu malam Minggu. Itu Sabtu malam Minggu. Saya ingat. Malam Minggu. Sebelum Bapak buka YouTube Sabtu malam Minggu itu, Bapak sudah tahu tentang heboh peristiwa Cirebon? Saya tahu, cuma saya nggak pernah ngikutin, Pak. Nggak pernah ngikutin serius? Karena gini, sebenarnya saya tahu itu mulai awalnya tahu itu yang lagi rame-ramenya orang pada cari pembunuhnya si Peggy Perong. Peggy Perong, disebut-sebut Peggy Perong itu. Peggy Perong. Nah, terus juga termasuk di tempat saya di lingkungan gitu kan. Jadi yang kesurupan itu kan jadi parodi. Jadi dibuat ledek-ledekan ya gitu kan. Jadi buat ledek-ledekan. Tapi Bapak nggak pernah ngikutin terus tiap hari nonton, ngikuti beritanya, ngikuti sinernya, podcastnya, nggak pernah. Nggak pernah. Sampailah Sabtu malam Minggu itu Bapak. Nggak, sebelum itu udah pernah Pak saya kasih komentar di waktu itu YouTube ada Bu Elsa. Ini YouTube-nya Bu Elsa? Ya saya kurang tahu Pak, saya mana ngerti YouTube gitu. Saya Oke, tahunya oke. YouTube itu kan yang penting Menampilkan musik. Bu Elsa. Menampilkan Bu Elsa. Heeh. Saya Apa perkataan atau ucapan Bu Elsa pada malam itu? nggak ada jawaban Pak. Saya cuma mengatakan percuma mencari pembunuh karena itu adalah kecelakaan. Bapak nulis di kolom komen atau, Betul, saya atau nulis komentar. langsung message? Saya kok di komentar itu. Tapi itu bukan YouTube-nya Bu Elsa. Nggak tahu YouTube. Bapak masih bisa sih nggak cari? Mudah-mudahan bisa ya. Bisa ya? Tapi yang kemarin saya udah coba-coba termasuk yang baru ketemu nih yang baru Perry ya. Yang Perry ini baru ketemu. Kalau yang lain belum. Jadi Bapak kirim komen pertama kali di tayangan ada Bu Elsa itu. Iya. Bapak katakan percuma cari pembunuh. Karena itu kasus kecelakaan. Apa sih nama Bapak di situ? Molten Mikasa. Apa? Molten Mikasa. Ini karena dulu profesional tukang tambal ban bola profesional pakai nama itu ya. Iya. Molten Mikasa. Itu ulangi apa? Molten Mikasa. Jadi antara Molten dan Mikasa ya. Molten Mikasa jangan lupa juga nih sama saya. Nah setelah itu satu. Kemudian berapa bulan kemudian itu yang kemarin itu saya ke Kang Perry. Kang Ferry. Perio. Iya, Perry ya. Bapak nulis komen juga? Iya. Apa isi komennya? Komennya saya bilang, apakah itu kejadian? Saya berapa kali bertanya sama dia, tapi nggak ada respon. Nggak ada respon, Pak. Kalau nggak salah tiga apa sih? Tiga kali saya komen itu nggak ada respon. Ya sama udah. dong, Bapak masih bisa dong cari komen Bapak di episode yang mana? Ada, kalau yang itu ketemu. Apa isinya, Pak? Ya saya bilang, apakah itu kejadian yang di Cirebon itu kan? Yang saya ingat pokoknya saya bilang, kalau saya tahu kejadian itu, gitu kan, ini saya ada buktinya, gitu kan, silahkan ambil, tapi saya nggak mau jadi saksi. Sempat ada kata-kata seperti itu. Itu komen itu Bapak kirim bulan ini, bulan September atau beberapa bulan silam? 1 bulan yang lalu. Agustus lah kurang lebih. Agustus lah. Tapi kalau yang siapa? Bu Elsa tadi itu? Ya Bu Elsa itu kan karena dia kan tim pencari fakta, Pak. Bapak anggap beliau adalah anggota tim pencari fakta? Iya, memang dia kan memang tim pencari fakta. Oke. Jadi kan saya tidak sanggah ya. Kalau dia memang pencari fakta kan gitu ya kan, ya udah nggak usah cari pembunuh gitu kan. Ini kecelakaan, ini lo buktinya kan gitu. Bapak tahu dari mana bahwa Bu Elsa adalah tim pencari fakta? Ada tulisannya Pak di situ. Wah, ada tulisannya. Ada tulisannya. Elsa Sarip tim pencari fakta gitu kan. Iya, tim pencari fakta. TPF ya. TPF. Itu dah. Oke, komunikasi ke channel yang menayangkan pernyataan Bu Elsa, kemudian kirim komen juga di channelnya Kang Ferry. Lanjut, kirim komen kemana lagi? Ke Kang Koko. Kang Koko. Koko Cirebon official. Isi komennya apa? Isi komennya saya bilang
itu kejadian kecelakaan dan saya ada di situ. Berarti seluruh komen yang Bapak sampaikan sebetulnya sama ya? Sama, Ini intinya bukan sama, pembunuhan. bukan pembunuhan. Ini kecelakaan. Nah, terus saya sempat katakan ke Kang Koko waktu Ada itu, interaksi di situ? ada lewat WA ya. Setelah kirim komen di channel, Dia lanjut respon, komunikasi, langsung dia tuh. nelfon. Dia langsung respon, dia bilang bisa kirim nomor WA-nya dan gitu kan. Silakan kirim ke email saya kirim. Terus komunikasi itu tuh lewat WA. Saya masih ingat Pak, apa yang saya katakan ke Kang Koko itu ada beberapa hal yang harus dijaga. Ada dong di handphone sekarang? Ada. Ada di handphone. Ada. Boleh nggak saya lihat? Nggak boleh ya? Nggak usah. Kita cerita aja deh. Jadi itu kan nggak, itu lewat telepon Pak. Oh, bukan chat? Bukan, lewat telepon. Dia telepon langsung. Itu dari jam 1:30 lah. Sampai 2:30 dini hari? Iya. Sampai jam 3 kita ngobrol. Saya bilang ada beberapa hal yang harus saya minta. Pertama, salah satunya adalah buka dulu ini handphonenya. Satu. Ya, baru silahkan diekspos. Handphone yang warna hitam itu tadi? Yang warna hitam. Satu. Itu satu. Terus yang keduanya, yang kedua ini, tolong jaga privasi saya. Karena saya juga, ya maaf, keluarga juga harus saya jaga kan gitu. Iya, masuk akal. Nah, terus juga keamanan juga. Nah, saya tolong jaga keamanan saya. Terus apa kata respon Kang Koko? Iya, baik gitu, nggak apa-apa, bagus gitu kan. Nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah. Akhirnya kita janjian ketemuan. Saya sempat sebenarnya kecewa lah. Kecewanya kita dijanjiin. Saya berangkat Pak, sekarang juga. Saya perkirakan datang ke sini itu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Jadi ketemuannya di mana? Ketemuannya di salah satu tempat, itu malam. Maksud saya di Jakarta, di Cirebon, di Cianjur, di Ciputat, atau di mana? Ciputat. Ciputat, oke lanjut. Di Ciputat. Ketemuan di situ, ketemu, ya sebelum ini saya diajak ngobrol dulu sama Ibu, apa tadi? Bu Titin. Itu udah dalam kondisi direkam tuh? Direkam? Belum. Waktu itu belum direkam? Belum, terus ketemu Kang Deddy, kan gitu. Saya bilang, saya nggak mau di video-video ini, nggak mau gitu kan, nggak mau di video. Saya bilang, silahkan ini manfaatkan, gunakan untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk membongkar segala-galanya. Jangan memanfaatkan jangan dijadikan ini sebuah pemanfaatan. Bapak serahkan handphone? Waktu itu belum. Belum. Jadi Bapak hanya berbagi saya cerita ini dulu, nih ya? Iya, saya ini dulu. Cerita. Saya bukan saya mau nahan-nahan, bukan gitu kan. Saya mau mastiin ini tujuan kita bukan untuk menyalahkan si A atau si B gitu. Kita mau mengungkap fakta. Itu niat Bapak. Niat saya seperti itu, bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Terlepas dari fakta ini terbongkar, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan itu adalah konsekuensi dari fakta itu sendiri. Kan gitu. Yang saya mau seperti itu. Lanjut. Jadi saya juga nggak mau digiring ke sini, giring ke sini, nggak mau saya. Saya maunya bongkar fakta. Ini. Dan terakhir saya bilang sama ke Bu Titin, sekalipun Ibu mengatakan bahwa ini misalkan Bu Titin sendiri mengatakan ini bukan kecelakaan, saya akan mengatakan ini adalah kecelakaan. Bersikukuh ini kecelakaan. Saya mengatakan ini kecelakaan. Kan gitu. Mau ratusan atau jutaan orang yang mengatakan ini bukan kecelakaan, saya akan mengatakan ini kecelakaan. Karena kenapa saya berani begitu? Karena saya sendiri yang melihat. Gitu. Berbincanglah 3 orang ini di Ciputat. Itu kan Pak ya? Betul. Setelah itu, akhir dari perbincangan itu, saya ditekin ke mobil dulu Pak. Bapak dibawa mobil. Mobil siapa? Mobil Kang Koko, mobil Bu Titin? Nggak tahu mobil siapa, pokoknya warna putih. Tapi sempat ada di foto juga ya. Oke. Bapak karena foto saya juga? Enggak, karena saya juga siapin orang-orang, maksudnya teman-teman saya khawatir. Murni ini, banyak agen-agennya ini. Saya khawatir gini. Enggak, teman saya ini takutnya gini kan. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Padahal teman saya tuh nggak tahu. Teman saya tuh nggak tahu, cuman saya bilang, tolong temenin ya, nungguin orang, saya bilang gitu kan, di Ciputat. Nanti kalau ada mobil itu datang, jemput, foto, termasuk orang-orangnya. Bu Titin itu dipoto dari jarak jauh ya. Kenapa saya ketawa barusan? Saya membayangkan begitu antisipatifnya Takut, Pak Nasruddin ini. Takut Pak saya. Apa yang bikin takut? Oh kan Bapak nggak terlibat apapun. Betul, Tapi saya nggak terlibat. Kalau saya nggak pernah main di dunia apa sih, media sosial sih Pak. Jadi lalu apa yang Bapak takutkan?
Ya takutnya saya diculik apa diapain kan gitu. Ini ketakutan yang beralasan atau tidak sih sebetulnya? Atau sejujurnya agak berlebihan nih ketakutan? Enggak, saya memang ngerasa takut. Saya kan nggak kenal saya Pak Koko. Taunya kan di channel doang, saya nggak kenal. Oke. Saya nggak kenal Bu Titi. Akhirnya Bapak masuk ke dalam mobil. Saya masuk di rumah mobil. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Saya pindah lokasi itu saya bilang kita mau kemana? Ke Kang Deddy. Dipertemukan dengan Kang Deddy. Ada ketemu. Saya bilang tolong kasih kepercayaan ke saya. Kalau kita itu memang benar-benar mau ke Kang Deddy. Akhirnya Kang Deddy video call. Saya lihat iya betul. Ya udah, ayo lanjut. Lanjut ke mana? Ke Kang Deddy. Ketemunya di mana? Di salah satu hotel. Maksud saya tetap di Ciputat atau di Jakarta atau di Cirebon atau di Cianjur atau di mana? Bukan, di tempatnya Kang Deddy. Di mana? Di Subang. daerah Subang. Oh, berarti Bapak setelah dari Ciputat ke Subang. Ke Subang. Pagi itu juga ke Subang. Malam itu, Pak. Malam ya? Malam ke Subang. Nah, ngobrol lah di sana. Belum ngobrol. Tapi tetap saya mau minta saya malam ini pulang. Gitu, saya mau malam ini pulang. Bukan saya mau bertele-tele, bukan. Ya. Karena saya ada janji, Pak. Handphone hitam itu sudah Bapak bawa tuh pada Saya saat bawa. itu? Udah saya bawa. Selama itu dari 2016 sampai Bapak ketemu Bu Titin dan kawan-kawan, itu handphone posisinya di mana? Di Ciputat, di Cianjur, di mana? Kalau handphone itu memang selalu saya bawa, Pak. Selalu Bapak bawa? Yang hitam itu. Betapapun tidak Bapak pakai lagi. Walaupun saya nggak pakai lagi. Terakhir kali Bapak pakai kapan? 2019. Jadi 2016 Bapak Sebelum foto-foto. Covid ya, sebelum Covid Iya. masih Oh, ini. gitu. Sebelum Kenapa tidak Bapak pakai lagi? Ya karena itu batunya udah susah, Pak. Oke. Sama ini apa? Terakhir itu kan apa layarnya itu? Iya. Layarnya itu nggak bisa kelihatan, Pak. Sepotong gitu kan. Iya. Udah ketinggalan zaman kali lah ya. Memori kecil. Iya, tapi historinya beda, Pak. Sedap. Memori. Itu historinya itu yang saya nggak bisa ini. Bukan banyak lah kenangan di HP itu. Bukan cuma kasus ini aja ya, bukan karena itu. Tapi memang banyak di situ. Ke Subang dibawa tuh handphone. Saya bawa. Memang Bapak udah niat mau menyerahkan handphone ya? Saya niat, Pak. Saya mau serahkan gitu. Ke Bu Titin. Setelah saya tahu bahwa dia itu pengacaranya. Iya. Kenapa saya mau menyerahkan ke Bu Titin? Saya tahu Pak Kang Deddy itu kan orangnya royal, Pak. Maksudnya Pak? Ya baiklah gitu kan. Bentar, royal nih, makna royal itu sebetulnya apa menurut Bapak itu? Ya orang-orang bilang baik dia orangnya suka ngasih duit. Makanya saya nggak mau ngasih ke dia. Takutnya ntar dikiranya saya kan gitu. Transaksional. Mengharapkan uang kan gitu. Saya kasih tapi saya dapat sesuatu. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Kasih ke Bu Titin. Kasih ke Bu Titin. Tapi itu 1 hari setelahnya ya. Iya. Nah, sebenarnya boleh saya buka, Pak? Silakan, Pak. Sebenarnya sebelum saya tuh ini sama Kang Deddy itu. Pagi itu HP itu udah terbuka, Pak. Hah? Di sana di hotel itu. Udah bisa kan dicas, hidup. Dibuka, kita buka. Cuman nggak begitu nggak begitu kelihatan jelas gitu kan. Nggak begitu kelihatan jelas, nggak bisa kebuka semua gitu kan. Gitu. Nah, ketika pagi itu di hotel Bapak buka dan kelihatan walaupun tidak jelas, masih bisa digambarkan nggak apa sih yang Bapak lihat? Nggak kelihatan, Pak. Oh, dia nyala, tapi nggak kelihatan fotonya. Iya. Sedikit pun nggak bisa Bapak katakan ini foto apa sih? Nggak bisa. Gitu. Makanya saya tahan dulu deh. Saya cuma berharap waktu itu yang ada di pikiran saya berharap HP ini bisa dibuka kan gitu dan nggak perlu rame dulu. Nah, buktikan dulu. Saya sampai bilang di podcast Kang Deddy itu, saya bilang loh, saya katakan apapun yang saya ucapkan ini nggak akan ada artinya kalau tanpa barang bukti. Tanpa barang, saya di podcast itu ada itu Pak kata-kata saya seperti itu. Terlepas apapun yang terjadi, tentu kita tidak kehilangan kepercayaan kan pada sosok Bu Titin, Kang Deddy. Tetap kita yakin mereka orang baik. Orang baik setulus-tulusnya untuk ikut membantu pengungkapan peristiwa Cirebon kan. Dia orang baik semua gitu. Makanya 1 hari setelah itu, setelah naik, wah udah terlanjur saya kan. Terlanjur ini, wah udah ayo. Bismillah, udah kan gitu. Bismillah saya berangkat ke Cirebon. Saya berangkat ke Cirebon, saya serahkan handphone itu. Handphonenya, apalagi yang Bapak serahkan? Handphonenya. Cuma handphone aja. Kotak? Nggak ada kotak. Charger saya serahkan. Oh iya, berarti handphone, charger, apa lagi? Sama batunya. Batu. Tapi batu itu kan yang sehari sebelumnya dibeliin sama Kang Deddy itu ya. Gitu. Ada memory card?
Waktu itu handphone Nggak sudah ada belum? Nggak ada. Berarti memori sepenuhnya internal memori card. Ada yang ada di handphone itu ya. Oke. Handphone, charger, baterai. Walaupun baterai sebetulnya terpisah ya. Ya. Bapak kasih ke Bu Titin. Saya kasih ke Bu Titin. Rencananya besoknya saya bermalam di rumah Bu Titin. Alhamdulillah ya dikasih kesempatan saya tuh. Kan benar beliau orang baik. Iya, saya dikasih kesempatan itu bermalam di rumah Bu Titin. Alhamdulillah. Terus besoknya rencananya saya diajak ke pengadilan untuk melihat sidang. Berarti Bapak masuk ke ruang sidang? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi karena paginya kita dapat kabar salah satu saksi itu kemusibahan, kecelakaan. Nah, udah asumsi negatif semua kan. Ada pemikiran aneh-aneh nih. Aneh-aneh. Iya. Akhirnya saya dipulangkan. Udah pulang aja. Ya, sendiri? Udah, apa-apa. Saya pulang sendiri. Saya dari... Kembali ke handphone. Setelah handphone dibawa oleh Bu Titin, lalu beliau proses. Setelah beliau proses, hasilnya disampaikan ke Bapak? Sampaikan ke saya. Apa kata beliau? Ya, hanya terdapat 3 gambar. Cuma itu aja. Bapak sudah lihat gambarnya? Sudah lihat. Gambar apa masih terlihat jelas? Masih terlihat. Ada hubungannya dengan peristiwa Cirebon? Nggak ada. Ada hubungannya dengan orang-orang yang Bapak foto pada tahun 2016? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sekali. Berarti sekali lagi foto berapa tadi? Ada berapa foto? 3 foto. 3 foto yang diambil dari handphone berwarna hitam merek Nokia yang Bapak gunakan malam hari untuk memotret di Cirebon itu tahun 2016 hanya memuat 3 foto yang tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya. Benar tidak ada hubungannya? Benar tidak ada. Orang-orang yang Bapak foto tidak ada di situ? Tidak ada. Saya di situ ada. Saya ulangi, orang-orang yang Bapak foto pada malam tahun 2016 di jembatan Cirebon itu tidak ada di foto yang tersimpan di handphone Bapak. Yang terlihat ya, yang Pak. Terlihat, maaf, yang terlihat itu nggak ada gitu. Yang kemarin dikirim sama Bu Titin itu nggak ada kaitannya. Padahal itulah handphone yang Bapak pakai. Ya. Bapak benar nih, Pak? Ya. Boleh saya tahu sejak tahun 2019 sampai sekarang Bapak sudah berganti handphone berapa kali? 1, 2 kali, Pak. Warnanya juga hitam? Enggak, bukan. Apa itu warnanya? 2019 itu saya udah pakai Samsung Duos. Udah Android ya, udah Android. Udah enggak. Cuma kalau HP itu memang selalu saya ingin memastikan bahwa handphone itulah yang Bapak pakai untuk memfoto di tahun 2016 dan handphone itu pula lah yang Bapak serahkan ke Bu Titin untuk diekstrak dan handphone itu pula lah yang kata Ibu Titin hanya memuat 3 foto. Yang bisa diambil 3 foto. Bisa diambil 3 foto. Dan 3 foto itu Bapak simpulkan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Berarti praktis tidak ada dong, Pak, bukti-bukti tentang meninggalnya Eki dan Vina yang Bapak sebut sebagai kecelakaan itu? Itu kan ekstraksi yang ini ya, yang kemarin ya, hasil yang kemarin itu cuma 3 foto ya. Memang tidak ada. Tidak ada. Tapi saya bisa pastikan bahwa saya memang moto pakai foto itu. Oke. Ada tidak kemungkinan bahwa foto-foto di handphone hitam itu Bapak pindah ke komputer, ke laptop, ke handphone orang lain atau gimana? Ada, Pak. Apa, Pak? Ada kemungkinan. Saya pindahkan foto-foto yang ada itu ke handphone yang lain. Di handphone yang satunya lagi. Makanya saya bilang ada satu handphone lagi. Sebelum ini terbongkar ya, Pak ya. Sebelum kita buka, sebelum handphone yang hitam itu diekstraksi, saya bilang, Bu, handphone tuh ada 2. Kalau nggak ada di sini, nanti ada satu lagi. Gitu kan. Sebelumnya saya udah kasih tahu, kalau memang nggak ada di handphone yang ini, yang hitam ada satu lagi handphone. Nah, kenapa saya pastikan seperti itu? Karena handphone itu memang kita gunakan untuk menyimpan data-data gitu kan. Karena handphone ini kan kecil kan gitu. Nah, kalau saya jarang, Pak, soalnya kayak gini. Contoh, maaf, kita samping sedikit ya. Orang-orang pakai pasang WiFi, saya nggak pernah pasang WiFi. Saya lebih baik saya beli HP satu, saya simpan di SIM kuota yang 1 hari misalnya 1 bulan 250.000 bisa dipakai semua. Kalau pakai WiFi kan kita kendalanya kabel lah, gangguan, mati listrik. Kalau HP kan enggak. Handphone yang satu ini mereknya apa? Nokia juga. Warnanya apa? Warnanya itu warna oranye. Sejak kapan Bapak punya handphone warna orange merek Nokia itu? Nokia itu sejak 2016 itu udah ada, Pak. Berarti tahun 2016 Bapak punya 2 handphone dong? Iya, tapi kan itu nggak pernah dibawa, Pak. Bapak simpan di rumah? Iya. Untuk apa? Itu untuk telepon rumah, Pak.
Jadi saya gunakan satu handphone itu dulu itu buat komunikasi. Kalau saya di luar misalkan kayak tadi di Cirebon, Bapak bawa satu handphone, satu handphone di rumah. Handphone di rumah. Jadi pakai keluarga maksudnya begitu? Ya, betul. Oke. Nah, kalau sekarang kan bukan itu. Kalau sekarang saya satu handphone untuk kuota. Iya. Nah, kita bisa hotspot ke situ semua, gitu. Baik. Kalau saya sistem seperti itu. Jadi nggak pakai kabel, telepon rumah gitu, nggak. Saya handphone Nokia warna oranye itu juga dipakai untuk foto-foto segala macam? Iya, Pak. Memfoto-foto? Maksudnya di foto-foto di mana nih, Pak? Bukan untuk memindahkan data, tapi handphone Nokia warna oranye itu juga Bapak pakai nggak atau keluarga pakai nggak untuk foto ini, rekam video? Wah, saya kurang tahu deh. Karena itu kan memang handphone itu saya simpannya di rumah dan siapa aja boleh pakai. Boleh pakai gitu kan. Artinya anak saya kalau saya telepon kadang-kadang yang ngangkat istri saya, kadang-kadang saya, ya itu HP saya anggap telepon rumah lah itu. Gitu. Setelah data atau foto dari handphone hitam dipindahkan ke oranye, kalau kita anggap itu dipindahkan, keluarga tahu? Nggak tahu. Pernah lihat foto-foto? Tapi pernah kayaknya. Saya yakin pernah, kan nggak mungkin. Bapak pernah perlihatkan? Nggak pernah. Tapi mereka buka sendiri? Ya. Siapa yang buka handphone oranye itu? Jadi keluarga pasti yang suka pegang HP aja, Pak. Siapa? Suka lihat-lihat aja kan itu. Siapa? Yang mungkin bisa istri saya, bisa anak saya. Berarti kan, patut diduga istri atau anak-anak Bapak pernah lihat foto-foto di dalam situ? Cuma patut diduga ya? Iya, patut iya. diduga ya? Patut diduga, ya. Pernah. Kira-kira mereka cukup punya keberanian nggak? Boleh nggak mereka menghapus foto-foto di handphone itu? Kalau keberanian seperti itu nggak mungkin, Pak. Kenapa Dia nggak mungkin? kalau mau hapus itu pasti tanya dulu. Oh. Gitu kan. Kalau ini Nah, mereka pernah tanya nggak? Pak, enggak, ini foto apa nih? nggak pernah tanya. Di waktu saya soalnya waktu kejadian itu kan barengan saya itu kan arahnya tuh arah-arah memang Stadion Bima ya. Jadi foto waktu saya di Stadion Bima pun ada di handphone yang hitam itu yang awal ya. Kalaupun saya pindahkan ke handphone yang satunya lagi berarti ada di sini. Nah, handphone oranye itu sekarang di mana? Sudah Bu Titin. Bu Titin. Untuk diekstraksi lagi. Diekstraksi juga. Hitung-hitungan di atas kertas masih ada nih ya? Harusnya masih ada, Pak. Saya yakin harusnya masih ada. Kalau memang ya ini kan saya bilang tadi istri saya nggak mungkin berani menghapus, anak saya nggak mungkin berani. Kalau dia nggak bilang dulu kan gitu. Tapi yang saya ingat nggak pernah mereka tuh mengatakan ini foto ini dihapus ya gitu enggak. Gitu. Selama ini ya. Karena mereka juga kan punya HP masing-masing gitu. Yang setelah kesininya ya, setelah kesininya tuh 2017, 2018 sampai 2019 itu mereka punya HP masing-masing. Tapi kalau yang HP hitam itu memang HP kesayangan saya. Yang pertama itu ya Pak. Sampai 2019 saya masih pakai Pak. Saya masih pegang. Foto-foto di handphone yang lama itu Bapak pindahkan ke handphone oranye karena memang Bapak ingin berhenti memakai handphone hitam. Enggak. Jadi semua foto saya pindahkan itu selalu dipindahkan. Iya, karena kan memorinya terbatas. Kalau yang hitam itu. Gitu. Kalau yang hitam itu terbatas memorinya dan kameranya pun cuma satu Pak, kamera belakang. Yang Bapak pindahkan sebatas foto-foto Cirebon atau banyak lagi foto lain? Semua yang ada di situ. Jadi saya kosongin gitu kan. Saya kosongin baru nanti isi pindah lagi ke situ. Oh begitu. Gitu. Udah penuh nih, udah pindahin. Bapak masih ingat momen ketika Bapak memindahkan foto-foto dari handphone hitam ke handphone oranye? Yang ingatnya itu cuma ini Pak. Kalau dulu kan sistem yang kita gunakan itu pemindahan itu lewat Bluetooth. Iya. Itu yang saya ingat, kita nggak pernah mindahin itu pakai lewat kirim atau apa, tapi lewat Bluetooth. Pak. Nah, saya itu cuman. Seingat Bapak memindahkan foto itu Bapak lakukan rutin setiap hari atau setiap setiap hari atau sesempatnya aja? Sesempatnya aja. Kadang-kadang bisa 1 minggu, 1 bulan. Baik, andaikan ternyata foto-foto Cirebon itu ada di handphone oranye dan berhasil diperoleh lewat kerja Bu Titin, rencananya akan diapakan? Ada tidak komunikasi tentang itu? Ya, saya sih kepengennya ya seperti awal. Nah, jadikan itu sebagai bukti, ya bukti fakta bahwa kejadian yang sesungguhnya adalah kejadian kecelakaan, bukan kejadian pembunuhan. Nah, nanti terlepas dari itu semua, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan itu adalah konsekuensi dari sebuah fakta. Sekali lagi, foto yang Bapak ambil adalah foto ketika kedua korban dalam kondisi tertelungkup.
Betul. Momen ketika motor itu Bapak sebut zigzag, tidak sempat Bapak foto. Itu tidak. Ketika motor itu menabrak jeger tiang, tidak Bapak foto. Tidak saya foto. Ketika kedua korban sudah dalam kondisi tertelungkup dan motor tergeletak, itulah momen ketika Bapak mulai memfoto kedua korban. Jadi saya ingat itu memfoto itu bukan karena korbannya, Pak. Tapi karena orang yang tiga itu. Itu sebenarnya itu. Tujuannya kan ke situ. Takutnya nanti saya disalahkan atau apa, saya bilang iya. Nah, sekarang saya pertegas. Itu anggap ada kecelakaan ya. Betul. Kamera ini Bapak arahkan ke kecelakaannya itu, ke kedua korban, atau di foto yang sama juga ada laki-laki lain? Ada laki-laki lain. Berarti sekali lagi, foto itu, foto-foto yang Bapak ambil, tidak sepenuhnya Bapak jepret untuk merekam korban, betul. Tapi lebih pada untuk memfoto semua situasi di situ. Betul. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengatakan bahwa foto-foto itu secara fokus mengarah ke kedua korban. Bukan, nggak fokus ke situ, Pak. Tidak fokus ke situ. Dari awal saya katakan, bahwa bukti itu bukan berarti fokus kepada korban. Baik. Tapi semua yang ada di situ, situasi yang ada di situ, adanya tadi yang saya anggap begal, terus adanya yang 2 orang lagi yang bersama yang begal itu, terus adanya motor yang baru datang, terus tiba-tiba pergi itu. Adakah foto walaupun 1 atau 2 yang fokus semata-mata korban? Tidak ada. Nggak ada, karena sebegitu semakin mendekat, saya nggak berani ngeluarin HP lagi. Saya masukin karena saya masih ada rasa khawatir, gitu. Jadi pada saat saya mendekat itu saya udah nggak pegang HP, Pak. Oke. Ketika Bapak mendekat sudah tidak pegang HP? Ya artinya dalam jarak yang dekat sekali itu enggak. Saya terakhir pegang HP itu kemungkinan jaraknya sekitar 5 meter lah. Sekitar 5 meter. Dengan kamera Nokia tahun 2016 itu? Paling dekat itu sekitar jarak 5 meter. Itu pun saya foto sembunyi-sembunyi, Pak, kan gitu. Setelah Bapak meninggalkan lokasi yang Bapak sebut sebagai kecelakaan itu, sempat Bapak lihat lagi tidak foto-foto itu di rumah atau di tempat lain? Sempat. Bapak buka lagi? Sempat. Bapak zoom tidak? Bisa di zoom tidak waktu itu? Di zoom masih. Waktu Bapak zoom, kelihatan tidak muka orang-orang itu? Kalau dulu kan zoomnya kan bukan pakai disentuh gitu, Pak, ya. Ada klik-klik gitu kan. Klik, bisa diperbesar gitu kan, diperbesar. Ada. Bapak masih bisa lihat foto muka-muka mereka? Ada. Ketika foto-foto itu di zoom sekali lagi, Bapak masih bisa melihat secara jelas foto orang-orang yang ada di situ? Iya, ada. Ada. Ketika Bapak zoom, apa yang Bapak ingat? Di foto-foto itu korban tertelungkup begitu saja? Kelihatan sekujur tubuhnya? Kelihatan. Masih ada kelihatan gitu ya, ada kelihatan kakinya, ada, tapi sebelah ya, Pak. Hanya sebelah? Kalau berarti tidak utuh? Tidak utuh, tapi badannya juga ada gitu kan. Gitu. Yang ada di foto itu kedua korban, Vina dan Eki, atau salah satu saja? Semua termasuk. Di setiap foto ada kedua korban? Ada, enggak semua foto. Enggak semua foto ya, Pak. Enggak semua foto. Jadi kedua korban itu ada. Mana yang sebetul, kalau kita lihat nih, kita akan lebih gampang melihat foto kedua korban, mata kita akan melihat lebih fokus lihat kedua korban karena jernih fotonya, atau mata kita akan lebih mudah melihat 3 orang yang lain? 3 orang itu. Lebih mudah melihat 3 orang itu? 3 orang itu, karena mukanya mereka jelas. Dan saya juga fokusnya kan. Dan karena Bapak memang mengarahkan kamera sesungguhnya ke sana. Gitu. Ke arah situ, bukan ke arah korban kan gitu. Bapak tidak sentuh sama sekali tubuh korban? Enggak. Bapak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar situ? Enggak, saya diam aja. Diam saja? Diam aja, saya diam aja. Saya nggak ada interaksi, nggak ngobrol, nggak apa. Kenapa Bapak kemudian memutuskan meninggalkan lokasi pada detik itu? Kenapa tidak nunggu misalnya sampai polisi balik, sampai masyarakat atau warga bubar, sampai korban diangkut ambulan? Kenapa kok pada detik itu Bapak putuskan saya tinggalkan lokasi? Oke, pertama saya merasa takut jadi pertanyaan kan gitu. Takut jadi pertanyaan. Kedua, saya ngejar waktu, Pak. Bapak sedang beraktivitas juga waktu itu ya? Iya, malam kan saya rutinitas di Gunung Jati itu. Nah, itu udah itu pun udah terlambat, Pak, saya. Baik. Sebaliknya, kalau ternyata di handphone orangnya tidak ada foto-foto Cirebon lagi, lalu bagaimana? Ya, kalau buat saya gitu ya, buat pribadi saya tetap mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan meskipun itu nggak ada. Nah, ini prinsip saya seperti itu. Baik.
Ya, tapi gitu kan, kalau memang saya masih diperlukan untuk bersaksi, saya siap. Bapak siap dihadirkan di persidangan? Siap. Walaupun hanya bermodalkan pada ingatan? Siap. Tanpa foto sama sekali? Siap, Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Nasruddin. Siap. Saya terus terang berharap foto itu berhasil diekstrak. Itu yang saya harapkan, Pak. Sobat DN, kalaulah foto-foto di handphone oranye itu berhasil diperoleh dan memang punya relevansi dengan peristiwa Cirebon 2016, maka sosok Pak Nasruddin ini memang beda level. Beliau sempurna sudah. Beliau punya keterangan yang mengandalkan ingatan, berarti menjadi saksi mata, dan juga disempurnakan dengan adanya foto-foto hasil jepretan beliau. Ya, terlepas apakah fokusnya di sana, di sini, dan segala macam, tapi paling tidak beliau bisa meyakinkan, harapannya meyakinkan otoritas penegakan hukum bahwa saya tidak hanya menyaksikan dengan mengandalkan panca indera saya, tapi terekam pula peristiwa itu, mungkin pasca peristiwa itu, di handphone saya. Ada satu lagi, Pak. Apa itu, Pak? Yang ingin saya sampaikan, bahwa saya pernah meminta ke Kang Koko, Kang Koko Cirebon Channel, pada saat saya pertama kali ke Cirebon mau menyerahkan HP, saya ketemu di tol Ciperna. Ya. Ketemuan di situ ada suaminya Ibu Titin, ada Kang Koko sama temannya. Saya bilang, saya mau naik motor sama Kang Koko. Mau kemana? Kan dia nanya. Kita ke Gunung Jati, Kang. Saya bilang itu. Tapi tolong antarkan saya dulu ke tempat, salah satu tempat. Saya bawa itu Kang Koko ke lokasi TKP. Ke jembatan itu. Ke jembatan itu buat memastikan ini benar atau enggak. Saya tunjuk di sini, Kang. Ini bukan jembatannya. Saya sempat bertanya gitu sama, iya betul. Oke, kita ke sana. Lurus terus, saya bilang gitu. Saya sempat rekonstruksi tanpa diminta sama Kang Koko. Bahkan saya sendiri yang menunjukkan jalan belok kiri dan belok kanan kemana arahnya itu saya sendiri. Yang merupakan rute? Yang dari ini saya ambilnya dari Sumber ke kota. Gitu kan. Sampai saya sendiri yang melakukan itu. Saya nggak diminta untuk memastikan diri saya bahwa benar nggak lokasinya sama. Kan gitu. Ternyata lokasinya sama. Ya udah, saya berani. Berarti betul, gitu kan. Yang saya khawatirkan, kenapa saya ngajak Kang Koko? Saya khawatir jangan-jangan beda tempat nih kan gitu. Itu yang saya khawatirkan. Setelah itu ya baru saya Bismillah gitu kan. Ada lagi Pak? Mau ditambah? Saya kemanapun ke Cirebon waktu itu sama Kang Koko dan Bu Titin juga sama ini. Saya sendiri yang menunjukkan arah ke Gunung Jati. Itu saya yang menunjukkan arah. Gitu. Jadi bukan karena diarahkan gitu. Nah, itu aja Pak mungkin yang ini. Clear. Untuk kedua kalinya berterima kasih nih Pak. Sama-sama. Saya terima kasih Pak Nasruddin sudah datang ke Bang Eksnapi. Nah, Sobat DN ini closing yang kedua nih. Saya ingin katakan begini, saya coba konsisten ya, bahwa dari sudut pandang psikologi forensik, sedahsyat apapun, semeyakinkan apapun keterangan yang disampaikan oleh manusia, tapi tetap kita harus ekstra waspada. Karena ingatan manusia mudah terpecah-pecah dan mudah belok kanan, belok kiri. Nah, tadi saya katakan agar sempurna memang dibutuhkan foto-foto hasil petikan Pak Nasruddin untuk berikhtiar meyakinkan otoritas penegakan hukum tentang apa sesungguhnya terjadi di tahun 2016 terhadap Vina dan Eki. Episode Bang Eksnapi kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu kembali di episode yang akan datang, termasuk dengan host utama yaitu Insan Sadono. Tabik. SMP 11 itu berarti masuknya kota. Oh, kota. Oke. Sumber itu sebelahnya. Sumber itu kalau udah apa kayak kita kan dari SMP 11 nih. Itu disebut SMP 11 Cirebon. Bukan SMP 11 Kabupaten Cirebon, Pak. Jadi ada SMP itu beda. SMP 11 Cirebon berarti dia masuknya kota Cirebon. Itu mau mengarah ke Sumber. Sumber itu kabupaten. Nah, itu kan ngelewatin kalau kita mau ke Sumber ya, ngelewatin flyover dari SMP 11 itu. Sementara yang Eki ini dari Sumber. Bukan, dari SMP 11. Oke, benar. Dari SMP 11. Nah, saya yang dari Sumber. Kanan di pembatas jalan. Pembatas jalan.